Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan definisi dan unsur UTS. Sebelum kita sampai ke materinya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Jenanda Sika. Saya Alsyad. Saya kalian baik-baik ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah dan Begatonya. Kalian bisa manggil saya Sarah. Jadi saya di sini bakalan menjelaskan tentang pengertian elips. Jadi elips adalah himpunan semua titik pada bidang yang jumlah jaraknya ke dua titik tetap yang disebut dengan fokus F1 dan F2 selalu tetap. Dengan kata lain, kalau kita ambil satu titik di elips lalu kita ukur jaraknya ke F1 dan F2, hasil penimbangannya pasti akan selalu sama. Baru ini, unsur-unsur penting yang ada di dalam elips itu meliputi pusat A dan K. Adalah titik tengah elips. Sumbu panjang, major axis, adalah garis terpanjang. Kalau sumbu pendek dibilang minor axis. Garis tegak lurus sumbu panjang. Fokus F1 dan F2 adalah dua titik tetap di sepanjang sumbu panjang. A dan B adalah panjang setengah dari sumbu panjang dan pendek. C, jarak dari pusat ke masing-masing fokus. Jadi kita bisa lihat ya, yang pertama ini horizontal, elips horizontal. Sumbu panjangnya itu mendatar. Kalau misalnya elips vertikal, sumbu panjangnya tegak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elina Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai hubungan A, B, dan C pada elips horizontal. Jadi di slide sebelumnya kalian udah pada tahu nih kalau A itu sama dengan setengah panjang sumbu horizontal. Nah, yang dimaksud dengan setengah panjang sumbu horizontal itu adalah sumbu yang mendatar ini. Jadi bagian A itu dari sumbu yang mendatar dari sini sampai ke sini itu adalah nilai A. Nilai B itu sama dengan setengah panjang dari sumbu vertikal. Sumbu vertikal itu adalah sumbu yang tegak lurus dari sini ke sini itu adalah nilai B. Dan nilai C adalah dari titik pusat ke titik fokus. Nah, dari titik pusat ke titik fokus itu adalah di sini sampai ke nilai C sama dengan dari titik pusat ke titik fokus. Jadi dari titik pusat adalah titik yang ini dan ke F2 itu adalah titik fokus. Jadi titik B ke F2 itu adalah titik C atau nilai C. Dan pada elips horizontal samping ini ada A yaitu lebih besar daripada nilai B yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah elips horizontal. Dan sumbu horizontal sama dengan sumbu panjang atau sama dengan sumbu mayor. Sumbu vertikal sama dengan sumbu pendek sama dengan sumbu ringan. Nah, kita di sini mengenai hubungan A, B, dan C pada elips horizontal menggunakan rumus Pythagoras segitiga yaitu CF1 ditambah CF2 sama dengan BF1 ditambah BF2. Jadi akar B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah akar B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A plus C plus A min C. Nah, karena di sini ada dua C, jadi maka kita coret aja. Karena di sini akar kuadrat B, karena akar B kuadrat tambah C kuadrat tambah akar B kuadrat tambah C kuadrat itu 2 sama dengan 2 akar B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 2A. Terus sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi dirumuskan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Selanjutnya saya akan membahas yaitu hubungan A, B, dan C pada elips vertikal. Nah, seperti yang sebelumnya ada A, B, dan C juga ya. Jadi A sama dengan setengah panjang sumbu horizontal. Nah, bedanya sama yang tadi itu adalah dia sekarang sumbu horizontalnya jadi lebih pendek. Kalau yang tadi itu sumbu horizontalnya itu lebih panjang daripada sumbu vertikal. Nah, jadi nilai A itu adalah setengah dari panjang sumbu horizontal ini. Jadi nilai A itu adalah dari ini setengahnya dari panjang sumbu horizontal. Dan nilai B itu adalah setengah dari panjang sumbu vertikal. Vertikal itu adalah tegak lurus ini ya. Dari sini ke sini itu adalah B. Nilai C itu adalah dari titik pusat ke titik fokus. Dari titik pusatnya itu adalah di tengah-tengah ini ya, disimbolkan oleh
huruf P, dan titik fokusnya itu adalah F1, yaitu F2. Jadi kita ambil di F1 dulu. Jadi dari titik pusat ke F1 itu adalah nilai C. Pada F vertikal samping ini kita menemukan A lebih A kurang dari nilai B. Nah, itu disebut dengan ellipse vertikal. Dan sumbu horizontal sama dengan sumbu pendek sama dengan sumbu minor. Sumbu vertikal sama dengan sumbu panjang sama dengan sumbu mayor. Nah, seperti yang tadi kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu CF1 ditambah CF2 sama dengan BF1 ditambah BF2. Akar B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah akar B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A plus C plus A dua C. Karena C-nya ini ada 2, jadi kita tuliskan ini karena ini ditambah jadi 2 akar B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 2A. Karena 2 ini sama, maka kita tuliskan ini hasilnya yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi bisa dirumuskan sama dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Kita akan masuk ke unsur-unsur elips. Di sini di gambar ini ada dua jenis elips. Yang pertama adalah elips horizontal. Di sini ada persamaan elips yaitu kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Titik pusatnya ada di 0,0. Fokusnya ada F plus minus C, 0. Puncaknya plus minus A, 0 dan 0, plus minus B. Lalu ada pula persamaan garis arahnya X sama dengan plus minus A pangkat 2 per C. Lalu di bawahnya lagi ada X kurang A kuadrat per A kuadrat tambah Y kurang beta kuadrat per B kuadrat. Pusatnya ada di alfa, beta. Fokusnya F A plus min C, beta. Puncaknya A plus min A, beta dan dan alfa, beta plus min B. Lalu persamaan garis arahnya ada X sama dengan A plus B A pangkat 2 per C. Kita akan masuk ke elips vertikal. Di sini ada persamaan elips yaitu X kuadrat plus A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Pusatnya ada di 0,0 sama seperti ini juga. Di sini fokusnya adalah F 0, plus min C plus min A, 0, dan 0, plus min B. Persamaan garis arahnya yaitu Y sama dengan plus min B pangkat 2 per C. Lalu di bawahnya pula ada X min A kuadrat per A kuadrat tambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Pusatnya ada di A, B, beta, F, alfa, beta plus min C. Alfa plus min alfa, B dan alfa, beta plus min B. Lalu ada persamaan garisnya yaitu Y sama dengan beta plus min B kuadrat per C. Di sini kita lanjut ke slide 2 dari unsur-unsur elipsnya. Pertama, persamaan elips ini ada X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu di sini ada yang disebut namanya sumbu mayor. Ada persamaan dan juga panjangnya. Persamaannya ada Y sama dengan 0, sumbu X panjangnya 2A. Lalu sumbu minornya pula ada dua sama persamaan dan panjang juga, X sama dengan 0, sumbu Y atau panjangnya 2B. Di sini ada juga elips vertikalnya X pangkat 2 per A pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Sama seperti tadi, sumbu mayornya persamaannya X sama dengan 0. Bedanya tadi ini Y, ini X. Sumbunya yaitu Y. Panjangnya adalah 2B.
Sumbu minimalnya persamaan dan panjangnya adalah Y sama dengan 0. Kebalikannya dari persamaan tadi. Sumbunya adalah sumbu X dan panjangnya adalah 2A. Kita akan lihat di sini slide ketiganya, yaitu persamaan elips X min A kuadrat per A kuadrat Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini ada yang disebut sebagai status rektum, dan di sini ada 3 persamaan, ujung, panjang juga. Nah, persamaannya adalah X sama dengan A plus min C, titik ujungnya adalah A plus min C, beta plus min B kuadrat per A. Jadi di sini ada panjangnya pula, yaitu nilai mutlak dari 2B kuadrat per A. Perkenalkan, saya Kalianti dan saya akan menjelaskan garis direktrix horizontal. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap sebuah titik tertentu dan sebuah garis tertentu adalah tetap. Titik tertentu tersebut disebut dengan fokus elips F1 dan F2. Sedangkan garis tertentu disebut garis tertentu tersebut disebut dengan garis direktrix atau garis arah G dan G2. Dua garis biru ini adalah garis direktrix. Yang pertama bersimbol G1. Bagaimana sih atasnya? Cepet. G1 yang bernilai. Bersimbol G1 dan Oh ya. yang pertama bersimbol G1 dan bernilai X sama dengan A kuadrat per C. Dan yang kedua bersimbolkan G2 dan bernilai X sama dengan A kuadrat per C. Lanjutkan. Udah lah, biar praktek kan. Gampang kan? Wah, ini sama kayak tadi. Oke. Dan sekarang garis direktrix vertikal. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap sebuah titik tertentu dan sebuah garis tertentu adalah tetap. Titik tertentu tersebut disebut dengan fokus elips F1 dan F2. Sedangkan garis tertentu tersebut disebut dengan garis direktrix atau garis arah G dan G2. Dua garis biru ini adalah garis direktrix vertikal. Yang pertama bersimbolkan G1 dan bernilai Y sama dengan B kuadrat per C, dan yang kedua bersimbolkan G2 dan bernilaikan Y sama dengan B kuadrat per C. Di sini kita mempunyai contoh soal pertama, tentukan unsur-unsur dari elips dengan persamaan X dikurang 1 kuadrat per 169 ditambah Y tambah 2 kuadrat per 25 sama dengan 1. Jadi pertama kita mencari pusatnya dengan min alpha dikalikan dengan min 1. Jadi min alpha itu sama dengan 1, jadi min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Itu min beta dikalikan dengan positif 2, jadi sama dengan hasilnya min 2. Jadi untuk pusatnya 1, min 2. Nah, itu dulu. Nah, udah mulai sih. Oke, untuk bagian mencari fokusnya kita memerlukan mencari nilai dari A, B, dan C. Untuk menemukan nilai A, kita mencari kelipatan dari 169. Kelipatan dari 169 yaitu 13, begitu juga untuk B, nilai B dari kelipatan 25 yaitu 5. Dikarenakan nilai
A ini lebih besar daripada nilai B, maka elips tersebut disebut elips horizontal. Untuk mencari nilai C, itu pada rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, yaitu 169 sama dengan 25 ditambah C kuadrat, yaitu hasilnya 144 sama dengan C kuadrat, dan hasil akhirnya adalah 12. Jadi karena kita menemukan ketiga nilai tersebut, untuk menentukan fokus yaitu alfa yaitu 1 ditambah dengan 12 yaitu 13. Untuk min 2 nya kita turunin ke bawah. Terus untuk sebelahnya itu sebaliknya, yaitu alfa dikurang 12. Itu alfa yang 1 dikurang 12 yaitu 11, dan min 2 nya turun. Untuk bagian sini yaitu alfanya ditambah dengan nilai A yaitu 13. Jadi 1 ditambah 13 sama dengan 14. Untuk sebelahnya itu sebaliknya, yaitu alfa dikurang nilai A yaitu 1 dikurang 13 yaitu hasilnya min 12. Untuk bagian min 2 nya betanya ini menetap. Oke, sekarang kita akan mencari bagian D. Persamaan garis arah rumusnya yaitu X sama dengan alfa plus minus A kuadrat per C sama dengan 1 plus minus 169 per 12. Nah, di sini ada nilai 181. Untuk mencari nilai 181-nya yaitu dengan penyebut harus disamakan. Jadi 12 per 12 ditambah 169 per 12 sama dengan 181 per 12. Nah, untuk nilai plusnya kita udah temukan. Sekarang kita cari nilai minusnya. Caranya sama aja, penyebutnya harus sama, bedanya ini dikurang. Jadi 169 per 12 dikurang 12 per 12, yaitu hasilnya sama dengan min 157 per 12. Meninggal. Untuk bagian E, persamaan sumbu mayor Y sama dengan beta. Karena tadi betanya udah kita tentuin yaitu min 2, berarti hasilnya min 2. Untuk panjang sumbu mayor bagian F itu, untuk bagian F panjang sumbu mayor yaitu dari nilai A dikalikan 2. Karena nilai A nya tadi 13, jadi 13 dikali 2 hasilnya 26. Untuk bagian G, persamaan sumbu minor yaitu X sama dengan alfa. Karena alfanya udah kita temukan yaitu 1, kita lanjut ke H panjang sumbu minor. Panjang sumbu minor yaitu nilai B dikalikan 2. Nilai B nya 5 dikalikan 2, jadi hasilnya 10. Oke, untuk bagian I kita akan mencari titik ujung latus rektum dengan rumus alfa plus minus C, beta plus minus B kuadrat per A. Itu 1 plus minus 12, min 2 plus minus 25 per 13. Jadi pertama kita jumlahkan 1 ditambah 12 yaitu 13, di sini 13, habis itu min 26 per 13 ditambah 25 per 13. Itu hasilnya min 51 per 13. Selanjutnya kita jumlahkan min 2 plus minus 25 per 13 yaitu min 26 per 13 ditambah 25 per 13 yaitu min 1 per 13. Oke, jadi bagian sebelahnya itu sama aja cuma doang. Untuk bagian alfa sini itu menetap 13, min 2 dikurang 25 per 13 sama dengan 26 per 13 dikurang 25 per 13. Hasilnya min 51 per 13. Besar.
alfa bawah ini caranya sama, cuma dikurang. Jadi yang tadinya ditambah sekarang dikurang, jadi 1 kurang 12 hasilnya 11. Untuk bagian betanya ini tetap sama, hasilnya caranya juga sama. Untuk bagian Y kita mencari panjang lakus rektum dengan rumus nilai mutlak lakus rektum sama dengan nilai mutlak 2B kuadrat per A sama dengan 2 dikali 25 per 13, itu hasilnya 50 per 13. Jadi hasilnya 50 per 13. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Kita tentukan unsur-unsur dari elips dengan persamaan x kuadrat per 9 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Maka kita akan mencari pusatnya. Dikarenakan persamaan elipsnya dengan rumus seperti ini, itu maka pusatnya adalah 0,0. Untuk mencari fokus, puncak, dan seterusnya kita mencari nilai A, B, dan C lagi, yaitu A sama dengan pelipatan dari 9 itu 3, B sama dengan pelipatan dari 16 4. Untuk mencari C nya kita menggunakan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, itu 16 sama dengan 9 ditambah C kuadrat. Jadi 16 kurang 9 sama dengan 7 sama dengan C kuadrat. Dikarenakan 7 tidak memiliki kelipatan, maka dilambangkan dengan akar 7. Jadi untuk mencari fokus kita menggunakan rumus 0, C. Karena C nya tadi sama dengan akar 7, jadi 0, akar 7. Untuk sebelahnya rumusnya 0, min C. Jadi hasilnya min 0, min akar 7. Untuk bagian C puncak kita menggunakan rumus A sama 0. A nya tadi nilainya 3, jadi 3,0. Untuk sebelahnya min A,0 jadi min 3,0. Untuk bawahnya ini rumusnya 0, B. Jadi B nya tadi 4, maka 0,4. Sebelahnya 0, min B jadi 0, min 4. Untuk bagian B bersama garis alfa kita menggunakan rumus Y sama dengan plus minus B kuadrat sama dengan C. Yaitu pada mencari positifnya dulu, jadi Y plus 16 per akar 7 dikali akar 7 per akar 7, itu hasilnya 16 akar 7 per 7. Sebelahnya ini karena negatif, jadi negatif 16 akar 7 per 7. Bagian D bersama sumbu mayor kita gunakan persamaan elipsnya, kita menggunakan x y di pusatnya 0,0. Jadi untuk persamaan sumbu mayor x nya sama dengan 0. Untuk panjang sumbu mayor itu B kali 2, itu 4 kali 2 itu 8. Persamaan sumbu minor y nya sama dengan 0 juga. Terus panjang sumbu minornya A kali 2, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Untuk bagian I, titik ujung lakus rektum, kita menggunakan rumus yang sama, plus minus A kuadrat per B, plus minus C. Sama dengan plus minus 9. 9 nya ini didapat karena A kuadrat kali 3 kuadrat sama dengan 9 per 4, plus minus akar 7. Jadi di sini ditulis 9 per 4, akar 7. Untuk sebelahnya kita akan mencari minusnya, jadi 9 per 4, min akar 7. Bawahnya bagian x nya itu min 9 per 4, akar 7. Sebelahnya sebaliknya min 9 per 4, akar min akar 7. Untuk bagian J kita mencari panjang lakus rektum menggunakan rumus nilai mutlak lakus rektum sama dengan nilai mutlak 2A kuadrat per B
sama dengan nilai mutlak 2 kali 9 per 4. Dikarenakan 2 dan 4 ini bisa disederhanakan, jadi 2 bagi 4 sama dengan 2. Jadi hasilnya 9 per 2.